Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Apa kabar kalian semua? Tetap bermain air dan main rumput kesayangan kalian. Oke, di sini kenapa saya bilang rumput? Karena tanaman di samping saya nih, ya teman-teman ya, itu hanya mungkin seonggok rumput apabila aquascape itu tidak ada yang ada di sungai, di parit, di rawa, dan tidak bernilai. Paling mentok-mentok hanya menjadi herbal seperti itu. Karena aquascape lah tanaman-tanaman tersebut bisa menjadi penuh nilai dan bisa menjadi karya yang sangat luar biasa. Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas tentang karakteristik tanaman tersebut ya, terutama stem plant dari yang paling sulit hingga yang paling mudah. Oke, baik teman-teman, yang pertama adalah kembali lagi ke keluarganya, yaitu Rotala. Nah, tapi dari keluarga Rotala itu masih ada beberapa subvarian lagi ya. Yang paling sulit itu sebenarnya dari Rotala macandra, teman-teman. Nah, Rotala macandra ini banyak sekali subvariannya seperti Rotala butterfly, Rotala macandra green, macandra tipe A, tipe B, dan jenis banyak lainnya ya, jenis-jenis macandra. Pokoknya itu termasuk salah satu jenis Rotala yang paling sulit, teman-teman. Jadi banyak sekali scaper yang pada akhirnya menyerah menanam Rotala macandra ini. Kenapa? Karena gini, Rotala macandra ini dia membutuhkan cahaya yang high. Oke, mungkin itu bisa, tapi dia membutuhkan air yang very soft, teman-teman. Jadi di sini wajib menggunakan air RO yang sangat rendah sekali nilai KH-nya. Jadi banyak diantara scaper yang itu sulit untuk menumbuhkan Rotala macandra ini. Karena begini teman-teman, dalam aquascape itu kan ada batunya, ada pasirnya ya. Nah, batu dan pasir itu dan komponen-komponen pendukung dalam akuarium itu bisa meningkatkan nilai KH, terutama batu-batu yang banyak mengandung kapur ya, seperti batu gobros, kemudian batu pasir atau batu-batuan yang dari daerah berkapur ya. Nah, itu akan meningkatkan nilai KH pada aquascape sehingga apa? Sehingga KH rendah atau air soft itu sulit terjadi walaupun sudah menggunakan air RO. Itulah mengapa jikalau Rotala macandra ini sulit, karena untuk menciptakan air yang soft selalu ya, stabil, itu sulit teman-teman. Kecuali di tema yang Dutch style dengan full soil tanpa ada batu yang bisa meningkatkan nilai KH, itu masih memungkinkan untuk menjaga parameter air tetap soft seperti itu. Nah, yang kedua ada Ludwigia pantanal, teman-teman. Ludwigia pantanal, Ludwigia Senegal, ini juga sama, yaitu Ludwigia yang sulit. Tadi Rotala, ini Ludwigia. Jadi tidak semua jenis Ludwigia itu gampang, teman-teman. Sekali lagi, Ludwigia ini akan hidup maksimal ketika di air yang soft seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada dari jenisnya Nesia golden. Nah, Nesia golden ini sebenarnya tanaman yang masih cenderung baru masuk di dunia per-aquascape-an seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil mutasi dari lab sehingga menjadi gold atau kekuningan. Itu juga sulit, kalian wajib memiliki air yang soft, teman-teman. Dan ya, saya kasih gambaran ya. Intinya air soft itu harus bisa stabil soft, tidak hanya sumbernya soft ya. Jadi sehingga cocoknya tanaman ini dipakai di tema Dutch. Ketika kalian mencampurkan hardscape yang banyak kapurnya seperti yang saya singgung tadi, itu akan mempengaruhi kualitas air. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada Nesia pratermisa, kemudian ada Donoy. Nah, Donoy ini juga termasuk tanaman yang sulit. Sebenarnya tidak terlampau sulit sih, kecuali kalian itu menanam pada nilai KH yang terlalu tinggi. Dia sebenarnya di medium masih oke, dan kalian bisa menanam Donoy ini dengan meletakkannya atau diikat di driftwood ya, di kayu, di batu, tidak ditancap di substrat. Bisa aja ditancap, tapi substrat kalian itu tidak boleh mampet, harus berpori agar akarnya tidak busuk, karena di alamnya dia tumbuh creepy atau memanjat batuan yang ada di sungai, di hutan. Nah, tanaman sulit selanjutnya ada lagi dari Ludwigia glandulosa. Ini juga tanaman yang cenderung sulit, jadi buat kalian yang tidak memiliki CO2 dan airnya masih acak-acakan, hindari jenis Ludwigia itu. Oke, tadi kita sudah membahas tanaman yang termasuk tanaman sulit dari kategori stem plant ya. Ini part 2. Part satunya bisa kalian cek di kolom deskripsi, atau kalian bisa cek di sini, di atas ini. Kalian bisa langsung klik di situ dan masuk ke part 1. Oke, tanaman part 2 yang termasuk tanaman stem kategori sedang ya. Di sini kalian harus memiliki setidaknya minimal CO2 DIY ya, baik itu dari ragi maupun dari cisot gitu. Dan tank yang digunakan itu tidak lebih dari 60 cm, karena biasanya ketika tank lebih dari 60 cm
CO2 DIY kalian itu sudah tidak begitu mampu untuk memenuhi kebutuhan tanaman-tanaman ini gitu ya. Jadi kurang maksimal lah kalau ingin mau hasilnya maksimal, mentok di 60 cm. Yang pertama ada tanaman dari Alternanthera teman-teman. Nah, Alternanthera ini banyak jenisnya, Alternanthera raniki ya, kemudian Alternanthera raniki mini, Alternanthera rosenvik, Alternanthera lila Cina. Jadi banyak jenis varian dari Alternanthera bisa kalian gunakan di aquascape yang memiliki spesifikasi hardware ya atau pendukung medium ya. Kemudian ada lagi Rotala bonsai. Rotala bonsai ini juga cenderung lebih mudah ketimbang Rotala lain ya, dengan syarat air kalian jangan terlalu hard. Usahakan memiliki nilai KH yang medium, bisa menggunakan air PDAM ya, air galon isi ulang. Terus kemudian ada lagi Rotala hara. Nah, Rotala hara ini salah satu Rotala favorit saya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena Rotala ini itu memiliki daun yang runcing, kemudian gampang dan cepat dibandingkan jenis Rotala lain ya. Seperti Rotala rotundifolia, pink, Rotala BSD, Rotala Fujian. Dibandingkan Rotala itu, ini salah satu Rotala favorit saya pribadi. Kenapa? Karena dia memiliki daun yang runcing dan kecil. Jadi cantik banget. Jadi bisa kalian coba di rumah, termasuk gampang juga. Syaratnya sama, yaitu minimal menggunakan CO2 DIY dengan cahaya medium. Oke, ketika kalian taruh di cahaya yang high dan CO2 tabung akan jos banget teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya ada dari jenis Pogostemon stellata ya. Pogostemon stellata ini juga tanaman yang cenderung relatif lebih gampang ya. Jadi kalian bisa menanam dengan spek yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ada Starogin, ada Amania gracilis. Nah, tanaman ini juga memiliki warna yang sangat cerah dan cenderung relatif lebih gampang, masih bisa hidup di air, maksud saya di kondisi yang medium CO2, medium cahaya. Tapi airnya ya, sekali lagi teman-teman jangan gunakan di KH yang high. Nah, terus kemudian ada Ludwigia esperet mini ya, itu sudah pernah saya bahas juga, itu gampang juga. Dan kemudian ada tanaman baru yang itu saya temukan di tahun 2020 lalu ketika saya pergi ke Kalimantan. Saya tidak sengaja menemukan tanaman ini ya. Jadi di lokasi itu saya hanya menemukan satu-satunya tanaman itu, jadi tidak banyak teman-teman. Jadi ada sekitar 3, 4, 5 batang terendam air ya, yaitu Ludwigia esperet mini ya. Saya kasih nama seperti itu dan nama lengkapnya saya kasih Limnopila esperet mini var aquarimba. Panjang banget ya. Jadi var aquarimbanya mau kalian hilangin juga nggak apa-apa. Jadi jenis ini sebenarnya adalah jenis yang baru saya temukan di tahun 2020 kemarin dan masih belum populer karena masih belum banyak yang menggunakan tanaman ini. Tanaman ini cukup cantik dan kecil ya teman-temannya, bisa digunakan untuk tank nano kalian. Mungkin buat kalian yang ingin mencoba memviralkan tanaman ini atau mencoba tanaman ini, silahkan bisa cek di kolom deskripsi di bawah sini ya. Dan support juga channel ini dengan cara belanja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di toko Aquarimba seperti itu ya, supaya saya terus semangat untuk membuat konten untuk kalian. Nah, kemudian ada juga tanaman yang baru juga masuk di Indonesia, yaitu Polygonum Sao Paulo. Nah, tanaman ini termasuk tanaman yang bagus dan cukup gampang, pertumbuhannya cepat teman-teman. Dia memiliki batang yang kecil dan di daun air dia memiliki daun yang orange ya, panjang. Nah, sepintas sih bisa mirip-mirip kayak Ludwigia arcuata ya, cuma ini lebih panjang gitu. Jadi bisa jadi salah satu pilihan kalian ya, beberapa daftar tanaman tadi yang bisa masuk di kategori tanaman medium. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke segmen terakhir, yaitu tanaman yang kalian tunggu-tunggu. Tanaman yang relatif lebih mudah apabila kalian tanam di aquascape dengan spek yang minimalis seperti itu atau low tech ya. Mulai dari cahaya medium hingga cahaya low, mulai CO2 yang low hingga CO2 ke yang high seperti itu. Mulai air yang soft hingga air yang hard. Jadi intinya tanaman ini kemungkinan bisa hidup di aquascape kalian yang pas-pasan gitu. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah Hygrophila deformis. Nah, jadi memang bener banget banyak keluarga Hygrophila itu sangat gampang sekali untuk ditanam pada aquascape dengan kondisi apa adanya ya. Jadi salah satu yang bisa kalian tanam adalah Hygrophila deformis. Tanaman ini cukup cantik, dia daunnya pecah, bisa memberikan efek seperti daun apa ya, daun seledri seperti itu.
atau daun kelapa apabila kalian menanamnya pada background ya. Terus kemudian ada lagi tanaman Lobelia cardinalis. Nah, Lobelia cardinalis ini bisa masuk sebagai tanaman mid maupun tanaman foreground atau tanaman depan. Nah, Lobelia cardinalis ini bisa jadi tanaman karpet ya, dengan efek karpet karena dia bergerombol seperti itu dan cenderung gampang ya. Jadi kalian bisa menggunakan Lobelia cardinalis untuk tanaman aquascape kalian bagian tengah ataupun bagian depan. Jika aquascape kalian itu kecil, maka Lobelia cardinalis ini akan masuk di kategori tanaman mid ground seperti itu. Yang selanjutnya ada Hygrophila angustifolia ya. Hygrophila angustifolia ini hampir sama dengan Hygrophila siamensis, cuman dia daunnya lebih gelap ya dibandingkan siamensis yang lebih cerah, lebih hijau. Jadi untuk Hygrophila angustifolia ini hangus gosong gitu. Jadi dia warnanya lebih gelap, agak kemerahan seperti itu. Lanjut kita ke tanaman berikutnya adalah Pogus lemon octopus. Nah, octopus ini tanaman yang cenderung gampang, cepet banget tumbuhnya, jadi lebih gampang menghama ya buat aquascape yang high tech seperti itu. Untuk aquascape yang low tech dia tumbuhnya cenderung lebih melambat, tapi justru itu di situ bagusnya. Kalian bisa menanam ini tanpa memikirkan pangkas yang terlalu sering gitu. Jadi octopus bisa menjadi salah satu tanaman yang gampang untuk kalian hidupi di kondisi yang apa adanya atau low tech. Kemudian ada lagi Hygrophila polysperma teman-teman. Nah, kalian bisa menanam Hygrophila polysperma ini pada aquascape yang low tech atau medium tech. Nah, di medium dia memiliki daun yang sangat bagus teman-teman. Dia bisa lebih memerah, ngeping. Di high tech, wah, Hygrophila polysperma ini tumbuhnya tidak terkendali dengan warna yang sangat cakep dengan garis-garis pink seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tanaman yang sangat gampang dan ada di habitat alam di Indonesia yang sudah saya temukan, yaitu di Jawa bagian selatan. Bacopa moneri, habitatnya di air payau teman-teman. Jadi tanaman ini gampang sekali, bisa kalian hidupkan dari low hingga ke high, non CO maupun menggunakan CO2. Jadi tanaman yang sangat gampang untuk pemula. Terus kemudian ada Bacopa caroliana. Bacopa caroliana ini juga gampang dan memiliki daun yang lebih besar daripada Bacopa moneri. Nah, buat beberapa orang Bacopa caroliana itu lebih menjadi pilihan ketimbang Bacopa moneri karena bentuk daunnya yang lebih cantik. Cuma itu tidak paten ya, jadi setiap orang bisa sesuai seleranya masing-masing ya. Jadi Bacopa carolin ini dia di cahaya yang cukup warnanya bisa ke oren-orenan, sedangkan Bacopa moneri itu cenderung tetap hijau. Nah, terus kemudian selain itu ada lagi yang namanya habis. Wes, entek. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tanaman-tanaman stem dari yang tersulit hingga yang tergampang. Dan saya akan bikin video lainnya untuk tanaman non stem dari yang tersulit hingga yang tergampang di next video. Jadi kalian tunggu saja seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom deskripsi, maksud saya di kolom komentar begitu ya. Ingat ya, apa yang saya jelaskan di sini merupakan pengalaman dan hasil riset dari saya, dan tanaman tersebut sudah pernah saya review atau saya tanam sendiri sehingga saya bisa menyimpulkan bagaimana sih karakter tanaman tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat kalian, dan sampai jumpa. Semoga rumput kalian tetap subur, hijau royo-royo, merah cemerlang, dan sampai jumpa. Salam komo-komo.